Cerita mengejutkan ini datang dari Luhut Binsar Panjaitan dan juga Erick Thohir. Nah, seperti apa ceritanya? Menurut dari Luhut Binsar Panjaitan, kita ini untung mempunyai presiden seperti Joko Widodo. Menurut Luhut Binsar Panjaitan, setelah 7 tahun menjadi bawahan Presiden Joko Widodo, tidak ada yang berubah dengan sikap dan kesederhanaan dari Presiden Joko Widodo. Tetap konsisten dan tetap semangat membangun negeri dan selalu memikirkan rakyat Indonesia. Dan juga menurut Erick Thohir, hanya Presiden Joko Widodo dari 7 presiden yang mampu membangun infrastruktur jalan tol. Dan menurut Erick Thohir, Presiden Joko Widodo lah yang mewujudkan mimpi-mimpi presiden sebelumnya dalam mewujudkan sarana pembangunan jalan tol, khususnya tol Trans Jawa. Diketahui pembangunan jalan tol Trans Jawa dimulai sejak tahun 1978 dan selesai di tangan Presiden Joko Widodo. Berapa tahun sudah? 44 tahun selesai di era Jokowi. Karena komitmen dan kesederhanaan dan juga apa yang dicita-citakan merupakan kepentingan negara dan kepentingan bangsa. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Cerita mengejutkan dari Luhut dan Erick. Kita ini untung punya Presiden Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI Purnawan Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada para pemimpin daerah untuk bersama-sama membangun negeri. Bekerja membangun negeri dilakukan dengan hati. Dalam acara pengukuhan Dewan Pengurusan Apkasi Masa Bakti 2021 sampai dengan 2016 dan Rakernas 8 Apkasi tahun 2021 di Bali yang disiarkan YouTube Apkasi pada Sabtu 19 Juni 2021, dia mengajak agar berteman dengan atasan dan loyal pada aturan. Di hadapan para bupati, dia menyampaikan agar loyal kepada gubernur dan jangan pernah memposisikan diri sebagai raja. Anda pikir saya jadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan 2000-2001 lantas saya bisa selesaikan semua? Ternyata tidak. Inilah kemampuan dan batas kemampuan, ujar Luhut. Ex-kepala kantor staf presiden itu juga berpesan agar jika menjadi pejabat, melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan. Lantas dia bercerita 10 tahun lalu sebelum Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo, Jokowi pernah datang menyambangi Luhut. Kita ini untung punya Presiden Jokowi. Saya ingat dulu 10 tahun lalu, apa lebihnya beliau datang ngadep. Saya bilang, Mas Jokowi tunggu dulu ya. Sekarang kami 7 tahun gak ada yang berubah dari beliau. Sama saja kesederhanaannya, konsistennya tidak berubah kenangnya. Yang berubah satu, sekarang saya yang duduk di ruang tunggu nunggu. Ya Pak Presiden, siap Pak Presiden, tuturnya berkelakar. Dalam hidup menurut Luhut, semua orang harus bisa memposisikan dirinya. Dirinya sadar jika saat ini jadi bawahan presiden, tidak bisa bilang bahwa dirinya adalah seorang jenderal bintang 4, lebih kaya atau lebih tua. Kenalilah dirimu dengan baik, tahu posisi dan tempat, insya Allah akan maju, kata Luhut menasihati. Diketahui beberapa waktu lalu Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara itu mengungkapkan bahwa dengan rendahnya tingkat edukasi di masyarakat Indonesia, pembohongan yang merugikan bangsa kerap kali terjadi. Gak bisa selalu menjadi pembohongan-pembohongan. Rakyat kita hanya dalam kacamata buta, ujarnya. Meski begitu, disebut mengungkap kabar lama oleh Deddy Corbuzier, Menteri BUMN, itu mengatakan bahwa permasalahan masih menetap di situ-situ saja. Maka dari itu ia menyebut bahwa pentingnya implementasi di lapangan. Implementasi penting. Kalau semua mimpi-mimpi aja nggak ada konkret, dia hanya sekedar mimpi, kata Erick Thohir. Bahkan, ia menyinggung soal implementasi yang dilakukan pemerintah banyak yang berhasil dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Erick Thohir, hanya Presiden Jokowi yang mampu membangun infrastruktur tol Jawa dari sekian banyak pemimpin nomor 1 di Indonesia. Implementasi penting, yang mimpi membangun infrastruktur Indonesia banyak. Pak Jokowi yang bisa menjalankan tol Jawa nyambung, ucapnya. Tak hanya itu, menurutnya hanya Presiden Jokowi berhasil mengimplementasikan mimpi-mimpi dari banyak presiden sebelumnya. Coba kita baca berita pembangunan tol Jawa. Saya rasa banyak presiden sudah berpikir, tapi Pak Jokowi yang bisa. Nah, itu yang saya bilang pentingnya kita punya pemimpin baik, tutur Erick Thohir sebagaimana pikiranrakyat.com mengutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier yang diunggah pada Selasa 1 Juni 2021. Di sisi lain, infrastruktur koneksi tol Trans Jawa yang merupakan alternatif dari jalur Pantura yang pembangunannya telah dimulai sejak 1978 atau pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Berbagai kendala dihadapi, mulai dari proses pembebasan lahan hingga finansial. Seperti diketahui pada 1997, Indonesia dan beberapa negara lain dihantam krisis multidimensi. Melalui keputusan Presiden nomor 39 tahun 97, akhirnya sejumlah jalan tol yang semula telah direncanakan pada 95 hingga 97 harus ditunda. Hingga kemudian pemerintahan silih berganti mulai dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, hingga Presiden Megawati Soekarno Putri. Pembangunan tol Trans Jawa terus mengalami pasang surut dan baru terwujud 242 km pada tahun 2024. Pada 2005, setelah Badan Pengatur Jalan Tol terbentuk di era pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan jalan tol mulai dikebut. Setidaknya ada 17 jalan tol yang selesai dalam kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rezim pemerintahan pun berganti dan Presiden Jokowi memutuskan untuk merampungkan sejumlah proyek tol Trans Jawa yang telah dimulai pembangunannya pada era sebelumnya. Tahun 2015 misalnya, tol Gempol Pandaan sepanjang 12 km dan tol Cikampek Palimanan dan Cipali sepanjang 116 km diresmikan. Kehadiran tol Cipali menjadi salah satu titik penting bagi penghubung Jakarta ke beberapa ruas tol di Jawa Barat, seperti tol Palimanan Kanci yang beroperasi sejak 98. Tol Kanci Pejagan 2010 dan tol Pejagan Pemalang yang diketahui beroperasi secara bertahap. Pada 2016, mantan Gubernur DKI Jakarta itu merevisi target pembangunan tol Trans Jawa, tak lagi Merak Surabaya, melainkan sampai Banyuwangi sepanjang 1.150 km. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, pemerintah telah menyelesaikan 616 km jaringan tol Trans Jawa. Saat ini, jaringan tersebut telah terhubung antara Merak sampai Grati di Pasuruan sepanjang 933 km. Pembangunan infrastruktur jalan tol masih menjadi fokus agenda pembangunan pemerintah. Diketahui ada 64 proyek tol yang masuk dalam kategori proses proyek strategis nasional yang diatur dalam Perpres 56 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan PSN. Staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri, dan lingkungan Endra S. Atmawijaya mengatakan bahwa hingga April 2021 tercatat panjang ruas tol yang sudah beroperasi mencapai 2.391 km, terbagi dalam 62 ruas yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Pada Januari hingga April 2021 ini sudah tercatat sebanyak 7 ruas tol yang selesai sepanjang 54,69 km dan sebanyak 14 ruas tol sepanjang 373 km yang ditargetkan tuntas hingga akhir 2021. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memberi kesaksian bahwa selama bekerja bersama Presiden Jokowi di dalam Kabinet Indonesia Maju, orang nomor 1 di Indonesia itu selalu memikirkan rakyat dan kepentingan nasional. Setelah masuk kabinet, melihat bagaimana beliau bekerja dan saya yakin niat beliau baik. Beliau nasionalis, beliau memikirkan rakyat, ungkap Prabowo melalui tayangan wawancara Senin 12 Oktober. Saya bersaksi beliau selalu memikirkan rakyat, bahwa banyak lobi yang mendapatkan dukungan presiden, itu kita harus bekerja. Meski diakui Prabowo, Presiden Jokowi juga memiliki beban karena kehadiran orang-orang di sekeliling dia. Bahkan pemimpin kadang-kadang ada beban. Ada lingkaran yang maksudnya melindungi, tapi kadang budaya orang Indonesia takut memberikan laporan sebenarnya. Lanjut Prabowo sambil menambahkan bahwa kadang-kadang ada orang di lingkaran presiden yang suka menggiring pemimpin untuk mengambil keputusan.